Pertanyaannya, sebelum saya akan menjelaskan apa yang ditanyakan tadi, saya perkenalkan dulu Bapak Anak Agung Bagus Sudarno, Almat di Banjarmasin, Sadat. Kemudian Pak pensiunan dari SMP Negeri 2. Sejak awal daripada Pak melestarikan seni dan budaya, pertama pada waktu Bapak kecil ya sudah ukuran sekitar 7 tahun, 6 tahun, itu lingkungannya sangat beda dengan sekarang. Dulu permainannya ya terlalu sederhana, kemudian kalau sekarang beda juga. Kalau dulu pertama kali itu kita bermain itu menggunakan bahan-bahan yang tidak bisa digunakan lagi untuk permainan, yaitu kita melihat ada disebut dengan seni, yang mulai seni membuat wayang dari daun, kemudian kita membuat barong-barongan dari buah kelapa yang tidak berisi, buah kelapa yang istilah badinya belum. Di sana timbullah bibit-bibit, artinya detik-detik untuk seni. Dan pada waktu itu sudah ada yang menari wayang atau topeng. Dari situ sudah kita dari kecil itu dari umur 7 sampai dari umur 7 tahun sudah menonton topeng wali namanya. Topeng wali zaman dulu itu ditarikan pada sore hari. Misalnya ada upacara ngotonan, ada upacara yang lain, misalnya sesangi, haul. Dari sanalah saya selaku seniman sekarang mengikuti jejak seniman sebelumnya. Kalau untuk pelatihan tari dulu kan ada juga bukan sanggar namanya, istilahnya belajar mandi uruk, belajar pada orang yang bisa. Dasar kita belajar itu adalah baris, pertama baris, kemudian diajar jauh ke awalnya. Nah itu karena dulu kita belajar itu kalau sudah bisa tari baris kita ingin menginjak ke tari dengan belajar otodidak. Kita belajar dengan melihat, dan melihat itu harus langsung. Kalau sekarang kita lihat di HP, di YouTube itu sudah ketemu. Kalau dulu enggak, di mana ada tarian di sana kita nonton, tapi tidak jauh-jauh dekat-dekat. Pada waktu ngajar tari baris, saya diajar oleh Bapak Ketut Sueco Almarhum. Itu memang dia tokoh seni di sini di Desa Adat Kapal. Setelah saya bisa, saya menari baris. Kebetulan di sini di pura di sini ada tari ritual, tari baris yang namanya baris Mapagieh setiap tahun sekali. Karena Bapak belajar tari karena sudah bisa, pada akhirnya dipakai setiap tahun dari tahun 73 sampai tahun 2005. Sekarang karena tari Mapagieh itu sudah tidak digunakan lagi untuk berisi baris, sekarang cuma pekulo dan dinkel saja ya. Dari baris perkembangan baris ini akan menjadi berkembang. Bapak membentuk suatu grup, belum dikenal nama sanggar, Sekolegong namanya. Sekolegong, Pak penari baris, yaitu
akhirnya ingin belajar tari topeng. Belajar kepada seniman tua yang berada di Tegal Darmosabo, namanya Iwayan Dinas. Dia adalah maestro topeng gitu ya pada waktu itu, dan dia juga adalah sebagai maestro basuh. Di sana belajar, akhirnya sudah bisa menari topeng, yaitu topeng keras, topeng tua, penasar, dalam. Kemudian setelah itu, karena kita melihat juga teman-teman artinya maestro topeng yang lain, saya juga belajar ke satu namanya Pak Dery. Yaitu setelah kita belajar pada bapak itu, lagi belajar pada teman-teman yang lain. Yang terakhir belajar di maestro topeng Tuge Jarangsari. Kalau tari topeng, awalnya menari topeng pertama itu adalah nanya sosial, itu tidak ada makan, bahkan pakaian bikin sendiri. Topeng pinjam, siapa yang punya topeng kita pinjam. Pertama itu, kemudian karena perkembangan kita sudah agak dewasa, terus kita belajar yaitu topeng wali yang diajar oleh Ibu Stinurah. Terus perkembangannya tetap jadinya menari, artinya mengikut wali di tempat-tempat ada upacara seperti orang ngaben, nyekah, mengukur, ngentak linggih dan lain-lain. Saya masih bisa sehat. Kalau ada yang menginginkan untuk nanya, kalau ada petunjuk dari klien puro atau orang yang punya kerjaan, saya siap nanya. Begini, kalau tari wali topeng itu ada kelompoknya. Karena menari di rumah orang, kita mengapain duduk cuma 2 orang. Itu namanya topeng penjagaan khusus wali. Ada ceritanya. Kemudian terakhir sida karir. Kalau tari yang merangkap, tari namanya tari topeng bergabung dengan arjo, itu namanya premon. Premon itu penggabungan antara topeng dengan arjo. Nah itu merangkap, dia satu sebagai hibore, yang kedua sebagai wali. Kalau itu sering dipentaskan pada malam hari. Nah itu dia bergelut pada topeng Tuge Jarangsari dari tahun 84 sampai 2000. Tari topeng itu kan tutup muka artinya maskernya itu yang disebut dengan topeng keras, karena tarian itu adalah berwatak keras. Ini kerasnya disebut dengan bagus aeng. Topeng keras itu adalah topeng yang berwataknya keras seperti tadi yang bilang. Kemudian itu memang mengawali pertama dari topeng-topeng pementasan yang ada. Misalnya setiap ada topeng pasti topeng keras itu ditarikan, karena itu berwarna merah, itu sebagai pembersihan. Kalau diambil dari Bebanten itu bihon, artinya untuk membersihkan. Namanya pemaripurna pertama, mengawali, karena itu disebut dengan topeng pak. Kalau mengenai style para topeng yang pakai style Bandung, karena ya lokal jenis, yaitu kita tidak, walaupun semua kita pelajari, tapi kalau setiap yang nari itu kan pakai style Bandung untuk mempertahankan juga biar tak punah. Kalau
kita sebagai penari yang mana saja setel Karangasem, setel Gianyar, semuanya bagus. Cuman kita di daerah kita sendiri harus lestarikan dulu. Jadi kalau kita ke Gianyar, kita ikuti gendengnya pun beda. Kalau gendengnya di Gianyar dia menggunakan gilak lantang, kalau gendengnya di Badung digunakan gendeng gilak bawah. Ini di tandang itu digerak, ada bedanya sedikit. Kemudian dan tarian Bandungan itu adalah istilah Balinya lampak, tidak terlalu banyak gerak, cuman menggunakan suatu ekspresi penjiwaan. Kalau beda gending, kalau di situ menggunakan Badung menggunakan dung, kalau Gianyar menggunakan ding. Kalau yang namanya dung ding dang dong ding dong dang ding dung. Kalau ding dong ding dang ding dung dang ding dong ding dong dong ding ding dong dang ding, itu namanya gilak dawo. Kalau Badung menggunakan dungnya itu gilak tene. Kita berfokus sebelum kita memakai tapal, kita harus berfokuskan. Sekarang kita bagaimana? Kita menari topeng, lihat tapalnya dulu. Oh gini bentuk tapalnya, kita jiwa. Sama itu kita berdoa untuk ngajak kepada ide ratunya atau seni pahlawan. Pertama sudah gending lewat sampai setelah malam kita buka lawang. Buka lawang ini tetap tapal ini tetap ke depan terus sampai beberapa gong kita yang atur sudah bagus konsentrasi, baru buang langsing dan agam kanan itu adalah posisi beban berat badan kita adalah di kaki kanan. Terus napas dulu, ambil napas. Nah sekarang tangan ini disebut dengan mapah baju. Setelah itu baru kita menggunakan ekspresi wah, artinya fokus. Kita membuat gerakan anggut, lihat di bawah menuju pertiwi. Sekarang kita napas beberapa gong, kita mau kipaan. Setelah kipak kita mengadakan ulap itu artinya memperhatikan apa ada di situ. Lihat terus di sana. Kalau sudah kita tahu, lalu kita mengambil tata di sana, kita sebut dan direpit. Kita kembali ke tengah. Itu sabut ini diambil, kemudian dibuang lagi. Kita menjadi posisi beda, yaitu agam kiri. Jadi napas lagi sama dengan yang tadi, kemudian coba ke kanan. Kanan lap apa sebetulnya ada di sana. Setelah kita tahu oh ini aja, sekarang baru kita pilih agam. Sogok 1, 2, 3, 4. Kita bangun berencana. Bertujuan dari bangun dari kursi jalan, kita menggunakan gerakan rayo. Gerakan ini adalah disebut dengan tanah ya. Pertama kita dorong depan, putar kaki di belakang, kemudian tangan dihirup, gerak, itu kita mengipak ke ujung kaki dulu, ayo pak turun, ini ayo ke bawah, up, ayo dulu, pak, terus, up, ayo, kita kipak ke sudut, ya turun. Lagi terus ke depan ini kita mengadakan gerak ngesok. Kita coba ulap-ulap meraba gedung dengan kedua
kedua tangan. Kita beragam dengan menggunakan gerakan tangan kaki perhitungan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tarik, turun, 27, sama dengan langkah. Kita boleh dibuka keduanya. Kita agam sekarang mengadakan gerakan ngoma langkah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 7, cari pajang. Dan 1, 2, 4. Bilas untuk uang pajang. Kan? Meninggalkan pajang kanan, jalan mapal ke kiri. 1, 2, 3, 4, namanya gerakan mapal. Gerakan ini tetap berlakukan. Harapan saya sebagai seorang seniman, ya kalau bisa kita terutama orang-orang yang orang Bali, kita diwarisi budaya seperti ini. Mudah-mudahan semua sangat memperhatikan walau tidak menarikkan. Itu yang bagi yang suka dengan tari Bali, mari kita lestarikan. Karena supaya sampai tidak hilang. Kita sudah curiga sekarang tarian-tarian kita sudah diarsipkan oleh di mancanegara. Saya lihat buku-bukunya lebih bagus di sana. Dan nanti takutnya kita selaku orang Bali belajar tari topeng ke nanti dia keluar negeri. Nah, sekarang mari kita orang Bali lestarikan.